Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Salam mubarakah. Insya Allah. Yang saya hormati Direktur Kajian Manajemen Ekonomi Kreatif Dr. Agus Sarip Hidayat, atur nuhun Kang Agus pas dongkap ke Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi ini sebetulnya jaraknya dekat dari Jakarta itu. Hanya kalau saya malam itu ke sini 2 jam, Pak. Saya dari Senayan itu ke sini pulang 2 jam. Tapi kalau siang 2,5 jam. Sebuah kabupaten yang sungguh sangat luar biasa. Semua potensi ada di Sukabumi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,9 juta orang. Dengan jumlah kabupaten kecamatan 47 dan desa 386. Ini adalah kabupaten terluas se-Jawa dan Bali. Kabupaten Sukabumi ini juga menyimpan banyak harta karun sebetulnya. Harta karun itu bukan harta karun mistik, tapi harta karun yang belum tergali. Karena apa? Karena mungkin yang pertama ini agak nyingcet dari Jakarta padahal dekat gitu. Dan saya selalu bicara ke kawan-kawan para pengambil kebijakan di Jakarta, tolonglah lihat Sukabumi, karena Sukabumi ini sangat-sangat potensi untuk dikembangkan, baik itu para wisatanya, perikanannya, banyak ya, ada juga kawasan industri dan lain-lain. Yang saya hormati kawan saya ini Pak Kadis yang luar biasa. Pak Ali ini ditempatkan di mana saja masuk. Tepuk tangan buat Pak. Jadi Pak Ali ini luar biasa menurut saya, salah satu-satunya dokter kalau nggak salah di Kepala Dinas ya, Pak Dr. Haji Ali Iskandar MH, yang baru beberapa bulan, mungkin udah bulan, minggu, baru beberapa minggu beliau diangkat dari tadinya Kepala Dinas Perizinan, sebelumnya Camat Pelabuhan Ratu, Kepala Dinas Perizinan, dan hari ini menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan Pak Ali bisa mencurahkan pikirannya, ilmunya untuk Kabupaten Sukabumi. Ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati, ini sebetulnya nggak diundang, tapi kalau tidak dibawa bahaya juga. Teman saya ini Pak Kades Cibodas. Saya sebetulnya nggak ngundang karena di Cibodas ini Pelabuhan Ratu, tapi maksa kudu milunya guys, namun diajakan bahaya bisi saya kayak dipilih di Cibodas. Jadi Pak Kades Cibodas ini luar biasa juga, dia lagi berpikir juga bagaimana Cibodas ini menjadi agrowisata ya, karena di Cibodas itu Pak itu potensinya juga banyak ya. Mereka memang pertanian ya. Ini Cibodas ini kelihatan. Jadi sebuah desa penduduknya 7.000 dipimpin oleh kepala desa yang super talenta kan. Tapi can kabuktian Pak, baru setahun ya, mudah-mudahan Cibodasnya maju. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan para penggiat ekonomi kreatif, para
tenaga ahli yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur karena hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah acara yang menurut saya ini adalah acara yang baik ya, untuk bagaimana kita mengembangkan para wisata yang memang para wisata itu identik juga dengan ekonomi kreatif dan UMKM. Kemarin-kemarin saya banyak pelatihan di UMKM, di para wisata. Nah, hari ini kita bicara tentang ekonomi kreatif. Saya juga meminta, karena ini ada 3 hari berturut-turut, para panitia nanti tolong juga diundang para seniman, karena ekrab ini juga tak lepas dari seniman. Seniman lukis, seniman apa aja, senimannya diundang. Ada unsur seniman nggak di sini? Ada nggak? Ya, kalau belum ada nanti besok harus diundang ya, supaya apa? Saya ingin paling tidak para wisata UMKM dengan ekrab ini bahu membahu ya, bagaimana mengembangkan potensinya masing-masing sehingga menjadi potensi ekonomi. Tadi udah dikatakan bahwa ekrab adalah mesin ekonomi baru di negara kita ini. Kenapa disebut mesin? Karena memang ekonomi kita ini tumbuh dan berkembang dari bawah, dan ekonomi kreatif ya itu sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekrab ini memang mungkin agak-agak didengarnya mungkin belum semua masyarakat tahu Pak, apa sih ekrab itu gitu kan. Ekrab ini seperti apa? Kalau UMKM mungkin sudah ada orang itu paham lah itu apa, tapi kalau ekrab ini karena baru gitu ya, maka sebetulnya udah lama, cuma kan Kementerian Ekrabnya ini baru. Maka saya itu di parlemen juga dorong waktu itu supaya ada dinas ekrab di setiap kabupaten dan kota. Tapi oke lah, kita tidak dinas ekrab dulu, tapi ekrab menyatu dengan para wisata. Jadi dinas para wisata dan ekonomi kreatif. Bapak Ibu sekalian, para wisata tanpa ekrab itu tidak apa-apanya. Coba lihat destinasi-destinasi wisata yang maju itu semua tumbuh dan berkembang karena ekrabnya itu masif. Kita lihat di Bali, apa yang tidak ada di Bali? Senimannya banyak, budayanya hebat, kulinernya mantap, sehingga Bali menjadi tujuan wisata, bukan lagi tujuan wisata nasional ya, wisata domestik, tetapi tujuan wisata internasional. Karena apa? Orang luar kalau datang ke Bali sudah dimanjakan. Datang ke Bali, para senimannya sudah ada, dihibur dengan nyanyian-nyanyian reggae, itu juga ekrab itu. Ketika dia mau dilukis, ada para seniman yang melukis. Mun orang datang ke Pelabuhan Ratu, apa yang mau disuguhkan? Selain ikan bakar, apa? Kita belum punya oleh-oleh yang ciri khas Pelabuhan Ratu. Maka saya selalu bicara, Pak Kadis, saya sudah bicara dengan Pak Bupati. Pak Bupati kalau membangun fokus sedikit aja. Karena kalau kita membangun seluruh Sukabumi itu memang juga sulit. Tapi kalau bisa ada satu fokus untuk bagaimana pembangunan ini cepat bisa dirasakan. Karena Sukabumi ini luas Pak. Ya semuanya harus dibangun, tapi ada satu yang difokuskan. Misalkan para wisata Sukabumi, Pelabuhan Ratu ini punya laut Pak. Tidak semua daerah punya laut.
Tidak semua wilayah punya laut, tapi Pelabuhan Ratu punya laut. Dan susah kalau laut dibuat. Di Bandung misalkan, Bandung nggak punya laut, tapi mereka maju. Nah, bagaimana potensi laut ini kita kembangkan menjadi potensi pariwisata selain potensi perikanan. Nah, kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, tentu tadi infrastruktur yang harus kita selesaikan. Maka pada kesempatan hari ini saya sangat tertarik dengan tema ini adalah penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Apa saja itu? Yang satu tentu pengembangan infrastruktur, ya, infrastruktur ekonomi kreatif, ya, inkubator bisnisnya harus dibangun, ya, fasilitas pendukung lainnya juga harus dibangun. Mudah-mudahan Kementerian Ekraf ini juga bisa mengguiden, ya, bisa terus membina, ya, para kawan-kawan yang bergerak di Ekraf ini, baik itu yang senimannya, baik itu yang konten kreatornya. Sini ada konten kreator nggak? Ada ya? Oh iya, kamu ya. Nah, ini harus kembangin, kamu harus ini nanti jangan jadi pemain lokal, harus jadi pemain hebat gitu, ya nggak? Jadi kalau udah jadi pemain hebat kan membawa nama baik kota kita juga. Pendidikan dan pelatihan, hari ini kita melakukan pendidikan dan pelatihan. Nanti ada ya itunya, yang mendidiknya ada ya. Pendidikan dan pelatihan, ya, menyediakan program pendidikan, ya, yang relevan tentunya dengan industri ekonomi kreatif. Yang ketiga, akses pendanaan. Nah, ini akses pendanaan juga bisa dari hibah atau apa. Ya, mudah-mudahan dari kementerian juga ada bantuan-bantuan, ya, selain pendidikan. Kita lagi dorong ini, Pak Menteri ini kebetulan ya saya teman, karena ini kementerian baru, dia lagi beres-beres dulu infrastruktur kementeriannya, Pak. Karena dulu kan Ekraf ini ada di bawah Kementerian Pariwisata, jadi sekarang misah. Nah, Pak Menteri ini lagi membangun infrastruktur mereka kan, lagi bagaimana ini bisa jalan gitu. Akses pendanaan ini bisa terjangkau oleh tadi itu, sebetulnya kan kita sudah meluncurkan, pemerintah Prabowo ini ada KUR, ya, KUR juga bisa diakses oleh para pelaku ekonomi kreatif, ya. Pemasaran dan promosi. Nah, ini pemasaran dan promosi juga mungkin nanti dari Kementerian Ekraf juga bisa membantu bagaimana produk-produk dari para pelaku ekonomi kreatif tadi, membuat anyaman bambu itu juga kreatif, ya. Jadi Ekraf UMKM pariwisata ini saling berhubungan gitu. Kadang-kadang kita patuker kan, Ekraf ya suka Ekraf apa ya, nah seperti itu. Tapi tadi udah dijelaskan bahwa poin-poin yang masuk ke Ekraf itu apa, tetapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Saya kira kebijakan, mudah-mudahan Pak Ali segera juga, karena kemarin saya malah mendampingi wali kota Sukabumi di Kementerian Ekraf. Jadi Pak Wali Kota dengan Kepala Dinas Pariwisatanya sudah ketemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif. Waktu itu kebetulan saya mendampingi. Dia sudah bawa satu tumpuk program yang mudah-mudahan itu juga bisa diperjuangkan. Nah, saya meminta juga pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, kalau ada waktu, Pak Bupati kita orang ngopina di Jakarta. Saya selalu mengatakan ngopina tong di Sukabumi, ngopina di Jakarta, programnya turun ke Kabupaten Sukabumi. Kalau nggak begitu susah juga. Jadi daerah ini memang harus mencari, ya, karena kalau kita mengandalkan APBD, ya, dana alokasi khusus, saya kira kita akan berat untuk terus-terusan seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Kadis bisa menjadwalkan Pak Bupati, tidak hanya dengan Menteri Ekraf, sebetulnya saya juga ingin
Pak Bupati nanti bisa berdiskusi dengan Menteri Infrastruktur, karena kita tuh juga Sukabumi ini infrastrukturnya luar biasa Pak. Kita itu banyak potensi, juga ada banyak bencana juga Pak. Di sini ini bencananya bencana banjir, longsor gitu. Jadi infrastrukturnya memang cepat-cepat. Saya itu sudah berusaha, kemarin saya mengadakan festival layang-layang Pak di sini untuk memancing para wisata. Layang-layang juga masuk ke ekonomi kreatif sebetulnya. Saya biayain sendiri Pak kemarin, saking pinginnya Pelabuhan Ratu ini tidak monoton gitu loh. Masyarakatnya bisa berkreasi sendiri. Cuma jangan hudangkan masyarakatnya ini, memang perlu turut campur tangan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan tentu saya sebagai anggota DPR RI harus terus memacu, mendorong supaya masyarakat Pelabuhan Ratu dan sekitarnya ini bisa melek, ya, melek informasi, terus berkreativitas. Sehingga kalau dari masing-masing berkreativitas, saya yakin, hakul yakin, mereka tidak datang ke tempat-tempat jauh. Jabodetabek saja para wisatawannya bisa banyak. Kita nggak usah dulu ngomong tentang wisatawan luar, kita yang domestik saja kalau di kitanya udah nyaman, ya. Tadi itu senimannya dimunculkan, kreatif lah, rekam party mana oke kan, tapi enak gitu, tidak mengganggu. Terus juga budayanya ya juga dimunculkan, terus UMKM-nya juga produk-produknya dipasarkan. Saya kira Pelabuhan Ratu kurang apa ya? Gunung, laut, rimba, pantai, apa? Sungai, gurilap itu ada Pak di kita itu. Cuma tadi itu memang Sukabumi itu masih kalah oleh Pangandaran. Padahal Pangandaran itu, Jakarta Pangandaran itu bisa 8 jam ya, 7 jam. Tapi mereka udah sedikit lebih maju dari kita. Kenapa? Tadi itu, karena memang Pangandaran para pelaku kebijakannya sudah lama ada. Dulu kan kemarin kan Bu Menteri Susi orang Pangandaran. Terus juga anggota DPR RI-nya mereka juga banyak yang putra-putra daerah sana gitu. Tahu kalau putra daerah, di kita punya ada 6 anggota DPR RI, mudah-mudahan juga mereka bisa sama-sama untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Jadi saya berharap justru di Kabupaten Sukabumi ini muncul para generasi muda, para tokoh-tokoh muda yang levelnya terus naik gitu. Jadi oke lah, hari ini untuk orang Pelabuhan Ratu bisa saya wakili karena pecah telur. Di seumur-umur can aya anggota DPR RI di Pelabuhan Pak, baru hari ini. Maka saya itu beban sebetulnya. Kalau orang lain balik dapilnya itu 2-3 bulan sekali, atau mungkin ada yang 1 tahun sekali. Kalau saya itu balik dapil itu tiap minggu Pak. Saya Kamis itu tos mampret di Jakarta Kadil. Jadi Kamis saya pulang, Jumat Sabtu Minggu saya beraktivitas di Pelabuhan Ratu. Saya punya rumah aspirasi. Di rumah aspirasi saya itu banyak orang terus ya. Saya selalu menerima kelompok-kelompok masyarakat karena saya ingin apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita pecahkan sekemampuan saya, karena saya ingin kota ini, kabupaten ini bisa maju seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan ya, orang Sunda ya, kebetulan direkturna, kalau tidak salah ininya siapa? Pak Cecep itu apa? Deputi. Deputinya saya udah ngobrol juga dengan Kang Cecep. Saya juga orang Sunda oke. Saya sudah ngomong, Kang Cecep, tolonglah sekali-kali kita bikin acara lah di sini. Pak Kadis, gimana kalau kita bikin acara festival kuliner Pelabuhan Ratu, orang jajarkan gitu. Kan itu bagus tuh Pak.
Coba nanti ekrab lah, kan ekrab ya. Ini kan pembiayaan, ini juga dibiayain, tapi nanti festival kuliner dihitung ya, urang urunan gitu kan, Pemdana Sabaraha, saya Sabaraha, ekrabna mantuan gitu kan. Jadi kita bikin festival kuliner Sukabumi, tapi aya di pantai kita promosi tingkat nasional maupun internasional, sehingga banyak yang bisa datang di kota Pelabuhan Ratu ini. Acara ini 3 hari. Saya minta sekali lagi kepada para panitia, para tenaga ahli, tolong hari kedua, hari ketiga Anda hadirkan orang-orang seniman ya, orang-orang yang memang berhubungan dengan ekonomi kreatif, yang nanti kita bisa ngobrol gitu kan, kita bisa berdiskusi bagaimana Anda tumbuh dan berkembang. Kalau hari ini yang datang selain konten kreator siapa lagi? Apa? UMKM. Terus? Hah? Seniman ada. Terus? Tolong nanti dikaji bareng-bareng besok, hadirkan yang lain ya. Ini udah ada ya, oke, ini udah senimannya hadirkan. Apalagi ya, kalau bisa IO juga banyak kan di kita itu, yang ya banyak lah. Coba dilihat siapa-siapa aja, sehingga mereka bisa semangat ya untuk ya UMKM kan sering, kalau UMKM kan sering ya. Jadi gini, kawan-kawan yang ini Pelabuhan Ratu semua ya. Jadi saya tuh gini, saya cerita Pak Ali sedikit. Saya ini sebetulnya pelaku UMKM juga Pak. Saya itu bisa juga disebutkan pelaku ekonomi kreatif juga. Saya sebelum dulu punya restoran sebesar ini, saya dulu dagang nasi goreng Pak, di pinggir jalan bongkar pasang Pak saya. Betul. Saya pasang jam 5 sore, saya bongkar jam 5 pagi. Saya bongkar pasang, saya jualan nasi goreng, saya kreatif. Padahal saya juga lulusan sarjana, tapi saya sudah, karena ya bagi saya apa aja yang penting bagus kita lakukan. Itu sekitar tahun 1996, 97 lah, sebelum saya terjun ke dunia politik. Nah, kemarin 2022, 2023 kan saya nganggur Pak, belum jadi anggota DPR. Saya nganggur Pak Kadis, saya coba apa ini yang bisa saya bikin. Akhirnya saya berhasil menghasilkan 2 produk, bisa ditayangkan. Nah, ini produk saya ini. Saya bikin madu campur sari. Nah, jadi madu campur sari ini madu asli yang saya ternak sendiri. Saya punya peternakannya, dari makanannya dari bunga apis mellifera, terus saya olah ya, ada sari buah apelnya yang asli ya, saya olah dengan sari bawang putih, saya olah dengan sari jahe, buah jahe, sarinya ya saya ambil, saya olah dengan madu, dan ini bagus untuk kesehatan, untuk peredaran darah, untuk menjaga jantung kita. Ini saya sudah produksi, nanti saya kasih Pak Camat biar sehat. Nanti Pak Camat biar sehat. Maaf. Pak Kadis, sorry. Ingat Pak Camat. Pak Kadis, nah, nanti saya bisa kasih. Dan satu lagi, saya bikin PCO. Mana PCO-nya? Nah, ini saya bikin PCO. Sudah ada izinnya juga tidak macam-macam PIRT Pak. Jadi saya bikin PCO itu dari kelapa disuling menjadi minyak ya, minyak PCO, dan ini bagus juga untuk kesehatan. Jadi 2 produk ini tuh saya oke anu bari nganggur, pikir apa, saya menghasilkan sesuatu walaupun saya belum produksi
banyak. Kemarin karena kepotong kampanye terus kapilih setahun jadi anggota DPR RI KAB-keun, kemarin waktu balik loh saya itu punya produk, sudah punya izin dan saya akan kembangkan juga. Nah, maksud saya kenapa saya bicara seperti ini, tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau kita kreatif, kalau kita ada kemauan, kalau kita aya kahayang, mau mungkin jadi pangangguran. Saya kadang-kadang sok enak lamun anak muda jag waringkas, pendidikannya cukup, masih ngeluh Pak abdi nganggur. Jadi mindsetnya rubah. Kita jangan mau jadi pekerja, tapi kalau bisa kita menjadi pengusaha. Ya kan semua juga berawal dari UMKM. Saya tadi cerita, saya tadi jualan nasi goreng, saya berangkat ke Jakarta manggul gitu kan. Manggul apa? Saya itu beli di Tanah Abang daster, saya jual gitu. Nah, kesini saya bikin juga lembaga pendidikan. Jadi apa saja. Jadi jangan ada anak muda kita yang jag waringkas, sakolana cukup, tapi masih ngeluh Pak abdi nganggur gitu. Jangan, apa saja lakukan. Apalagi kita ya potensi pariwisata. Pelabuhan Ratu kurang naon. Para wisata na aya saurang kreatif, saya yakin akan bisa berkembang. Butuh modal, ya tadi teh modal kan kita bisa bantu dalam konteks mengakseskan kan ke pihak perbankan. Pemerintah kita sudah banyak ini mengeluarkan untuk para pelaku UMKM, ekonomi kreatif. Ya kita aja harus ada kemauan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengajak, mari kota ini kita rawat bersama. Mari kota ini kita jadikan kota pariwisata. Jadi lamun ada pengusaha yang bikin jet ski tong digaranggu. Ya, kemarin ada pengusaha jet ski datang ke saya, Pak, saya usaha di sini, alhamdulillah, investasinya besar itu. Tapi Pak, tolong ya, saya dari gangguan kanan kiri, ya insya Allah kasih tahu aja kalau ada yang ganggu, kita turun tangan, nggak boleh, tapi beresin izin-izinnya, bereskan apanya sehingga Anda bisa usaha nyaman di sini. Alhamdulillah kalau ke Pelabuhan Ratu sekarang bisa main jet ski, ada atraksi laut lah. Pelabuhan Ratu juga bagus surfing Pak. Di Cimaja itu ada international surfing, itu sudah banyak melakukan event-event internasional. Tapi juga Pak Kadis, itu juga potensi besar sebetulnya yang bisa terus dikembangkan. Atau kalau mau bikin lomba masak itu bisa dibarengkan dengan event surfing itu, sehingga kan bisa rame itu. Nah, nantilah kita banyak ngobrol dengan Pak Kadis, insya Allah mudah-mudahan, nggak tahu saya juga apa masih dituju apa udah geser gitu, tapi nggak apa-apa walaupun saya dituju ataupun digeser karena itu kebijakan dari partai politik, saya tetap akan berjuang untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sukabumi ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, nanti lebih dalamnya tentu dari Kementerian Ekraf akan menggali lagi ya. Tadi itu saya ingin kawan-kawan ini bersemangat gitu ya. Semangat ya. Mun teu boga modal nginjem gitu. Saya itu kemarin itu jujur saja, saya ada CSR, saya buka aja Pak Kadis, ada CSR bukan punya saya hanya menjadi jembatan saja. CSR ini saya, tapi dalam bentuk barang, namun dalam bentuk uang nanti diselewengkan bahaya juga. Dan saya walaupun dalam bentuk barang jangan ada feedback ya, baik kepada saya ataupun kepada staf-staf saya kalau ada yang dapat itu, nggak boleh ngasih apa-apa.
Yang penting kita berjuang untuk masyarakat dan kita tidak berharap pengembalian dari masyarakat. Insya Allah ada beberapa kelompok yang saya kasih alat musik, ada ya, lengkap gitu. Ada 2-3 kelompok, ada yang saya kasih alat untuk diving, jadi nggak? Nggak masuk ya? Diving nggak jadi? Penyu, oh penyu itu apa? Ya apa? Diving Pak. Ya diving itu. Ya itu. Ya alat selam itu dari kelompok penyu Pak Kadis. Karena kelompok itu selalu ngeluh ke saya, Pak, abi namun itu terus dicanak deui cenah. Berapa? Kita 70-an ya, alat-alat dan lain-lain. Ya mereka kalau para wisatawan yang ingin diving bisa tuh menghubungi kelompok penyu, jadi mereka bisa melihat terumbu karang dan lain-lain. Saya juga bantu untuk kontainer para UMKM, kurang lebih 100 kontainer bisa. Berapa? Iya, kita juga bantu untuk perahu ya, nelayan. Saya kira mun aya pasti saya salurkan ya, tapi catatan saya tidak ingin itu jadi masalah ya. Jangan jadi masalah, jangan jadi bantuan-bantuan itu jadi masalah. Biasana masalah, nah biasana sok minta feedback gitu, walaupun tidak dari anggota, dari staf misalkan. Nah ini yang menerima silakan ya. Itu adalah dana yang diberikan oleh Himbara, tapi belum ya, belum turun ya. Terus? Oh bertahap. Udah tahun ini. Oh, tahun ini katanya penyu, ada nggak penyu di sini? Ah tuh kelompok penyu ayah geningan. Antum menang kah? Yang nyelam kah? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi pendukung para wisata di Kabupaten Sukabumi. Saya kira itu kawan-kawan ya. Selamat mengikuti pelatihan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Sukabumi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.